Pemimpin redaksi juga bodrek, cuman kadarnya berbeda. Kalau pemimpin redaksi mungkin dapat mobil. Kita mengkritik, otokritik lah, bahwa gue juga pernah bodrek. Kenapa harus buat gue tuh Hari Pers Nasional itu adalah Hari Pers rejim Soeharto. Salah satu pilar demokrasinya di Italia nih, itu salah satunya bola loh, jangan salah. Selamat berjumpa lagi di Fremtis TV. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbah Cocomeo, seorang jurnalis. Dulu di zaman dahulu kala ya Mbah ya, adalah wartawan peliput sepak bola dan olahraga pada umumnya. Nah, hari ini kebetulan adalah momen Hari Pers Nasional yang mungkin orang mengkaitkannya dengan kegiatan jurnalistik. Apakah ini bisa dianggap sebagai hari yang dulu pernah dianggap sakral itu oleh sebagian besar wartawan? Selamat gini hari Mbah Cocomeo. Selamat gini hari. Saya panggilnya Mbah Coco apa Mas Toro? Mbah Coco aja. Mbah Coco ya. Ya. Mbah, sedikit bercerita tentang masa lalu ketika jadi wartawan di media Suara Merdeka. Ada? Menurut nenek moyang kita di dunia pers, dunia jurnalis itu nggak pernah ada kata pensiun. Selama dia masih bisa menulis, entah itu di tembok, entah itu di daun, entah itu di kayu seperti zaman dulu, itu tetap saja dia sebagai jurnalis. Jadi di dalam istilah wartawan tidak ada kata-kata mantan wartawan atau Wartawan senior boleh ya? enggak juga. Oke. Enggak juga, nggak perlu jadi wartawan senior, tapi sudah pernah mengalami sejak tahun 84, 85 gitu-gitu, itu sudah mengikuti pekerjaan jurnalistik. Kira-kira gitu, karena sekolahnya di situ juga, sekolah jurnalistik gitu. Oke, Mbak, ini kalau kaitannya dengan sekolah jurnalistik, kemudian hari ini dunia pers semakin anjlok. Kira-kira ke depan sendiri seperti apa? Buat gue tuh Hari Pers Nasional itu adalah Hari Pers rejim Soeharto. Oke, Kalau ini kita bicara Hari Pers gitu ya, kebebasan pers gitu ya, karena kita sebenarnya mau pakai acuan mana gitu. Ketika rejim Soeharto itu sangat sangat sadis untuk represif ya. sangat sadis gitu ya, semua dibredel, koran dibredel. Tiba-tiba tahun 85 dia merangkul induk organisasi yang waktu itu cuma ada PBI gitu lah. Nah, disepakatilah bahwa karena ulang tahun PBI itu tanggal 9 Februari sejak tahun 46, jadi itulah yang jadi patokan. Tetapi di zaman sekarang ini dengan lahirnya banyak wadah-wadah jurnalis, ditambah kritisnya teman-teman jurnalis, itu melihat Hari Pers itu cuman tidak bisa seolah-olah milik PBI gitu, karena bertepatan sama hari lahirnya gitu. Padahal kalau kita bicara sejarah pers di Indonesia atau sejarah pers di dunia, waktu PBB tahun 93 mereka justru deklarasi tanggal 3 Mei, Hari Kebebasan Pers Dunia. Itu tanggal 3 Mei. Terus di Indonesia sejak di zaman B.J. Habibie tahun 99 juga mengubah kepres untuk kebebasan persnya itu tanggal 23 September gitu. Tetapi kalau melihat patokannya nih, kalau bicara Hari Pers yang paling cengli lah, fair play,
itu hari pers itu ya kita tengoklah sejarah jejak para pendiri bangsa ini di zaman pergerakan gitu loh. Di zaman Indonesia belum merdeka itu koran-koran untuk gerakan membangun Indonesia merdeka sudah tumbuh. Jadi kalau mau bicara ya patokannya sejarah pers Indonesia saja. Karena sebetulnya nggak terlalu penting juga buat wartawan sebetulnya. Hari-hari keseharian dunia jurnalis itu tidak terpengaruh sama hari pers hari ini, nggak terlalu penting. Gua aja nggak merasa penting, karena waktu gua jadi anggota PWI, karena zaman itu cuma ada lembaga PWI, itu urusan gue mendapatkan kartu PWI itu cuman kebutuhan gue bagian dari tim Perwanas. Jadi tim Perwanas Pekan Olahraga Wartawan Nasional itu yang terpilih syaratnya harus mempunyai kartu PWI. Nah di zaman itu gue dapat kartu PWI sebagai calon anggota gitu. Itu lewat ujian juga kan, Bang? Nggak ada. Oh, nggak ada Jadi ujian. langsung karena ketua PWI, ketua SIWO semua temen ya. Ya udah hari itu juga suruh ke kantor, hari itu juga jadi. Karena kita diburu-buru untuk membawa salah satu syarat jadi anggota kontingen Perwanas DKI Jakarta itu harus punya kartu PWI. Harus. Tapi setelah itu gue nggak peduli. Karena sebetulnya bicara jurnalis itu mau hari pers tiap hari itu nggak penting. Kalau nggak ada karya buat apa? Jadi dunia jurnalis menurut gue paling penting tuh berkarya. Dia bisa menulis sesuai kode etik jurnalistik, sesuai semua undang-undang pokok pers yang ada di Republik ini, gitu-gitu. Jika itu memenuhi syarat mereka itu, walaupun itu di kayu atau di tembok gitu ya, itu masa depannya bebas saja gitu. Tapi kan semangat mencintai pers atau jurnalisme itu kan harus ditumbuhkan. Misalnya bahwa ada ikon Hari Pers Nasional itu kan juga penting sebetulnya, Pak. Iya, tapi buat gue nggak penting. Gitu lah. Buat gue nggak penting. Buat lembaga-lembaga lain, PWI lah terutama, sama anggotanya, ya silakan gitu. Menurut gue sih itu. Tapi buat gue yang sampai hari ini masih suka nulis, nggak penting hari pers. Oke, nulis di media sosial nih, Mbak. Dulu kan semangatnya beda ya. Kalau di media mainstream ada tekanan bahwa deadline-nya juga ada. Nah, sekarang di media sosial seperti Facebook, ini lebih ekspresif atau sebetulnya juga punya pakem sendiri, Mbak? Karena kita ada undang-undang ITE misalnya yang menjaga itu. Menurut gue tuh begini, mungkin karena kalau di Twitter, Instagram, mungkin tulisannya kan pendek-pendek ya, quote gitu ya. Tetapi khusus di Facebook itu kita bisa nulis panjang. Nah, ketika kita bisa nulis panjang, itu kan sama dengan kita bisa menulis panjang di media mainstream. Dalam format yang berbeda, yang satu media cetak atau majalah, koran atau majalah, yang satunya lagi di Facebook. Nah, menurut gua jika setiap jurnalis itu memenuhi aturan main penulisan jurnalistik, menurut gua khusus untuk undang-undang IT itu harus segera dirubah. Khusus untuk medsos yang bernama Facebook. Karena apa? Karena setiap orang yang menulis panjang itu nggak mungkin bohong. Apalagi punya latar belakang sebagai penulis atau jadi wartawan di media mainstream. Hal-hal yang selama pengalamannya di mainstream itu nggak mungkin dibuang ketika dia nulis di Facebook. Pasti dia menggunakan data, nggak mungkin bohong. Nah, enaknya lagi sebetulnya perbedaannya di mainstream sama di Facebook. Media sosial ya, Nggak, Facebook saya nggak bicara yang lain. Kalau di mainstream
ketika ada pencemaran nama baik, ya kan, atau menuduh, ya kan, itu ada hak jawab, macam-macam lah di aturan mainnya itu kan, ada hak jawab, ada juga hak tolak menjawab, macam-macam kan. Nah, kalau di Facebook itu enaknya, kalau imam katakan aku tulis jelek ya, karena kita berteman, dia bisa menulis di situ hak jawab dia langsung. Langsung komen Iya. di komentar. Mbak Coco nggak benar tuh, yang benar tuh begini. Itu lebih fair play menurut gue. Jadi hak jawab yang selama ini di mainstream bisa langsung dilakukan di situ. Itulah undang-undang IT yang perlu merevisi itu. Boleh juga itu nanti diajukan ke. Wah ya silakan siapapun lah gitu. Tapi Iya. menurut gue itu lebih efisien gitu loh. Jadi mengurangin hal-hal yang terkait sama aturan-aturan main yang selama ini sudah terjadi di Undang-Undang Pokok Pers gitu loh. Ini kan kalau kita tarik ke belakang, semangatnya media semacam Facebook begitu kan memberikan kebebasan buat para penulis. Ya. Nah, dengan semakin banyaknya orang menulis di media Facebook, nah ini akan meninggalkan media mainstream. Kondisinya seperti itu kalau nggak salah, Mbak. Suka atau nggak suka, media mainstream, media televisi, radio, media cetak, ya majalah, koran, itu cepat atau lambat selesai. Lalu kemana sih baju? Pasti selesai. Nah, mereka semuanya harus mengikuti dunia digital, ya kan? Terus terbuktilah, gue mau wawancara Refli Harun, seorang profesor ahli tata negara umpamanya nih. Dia udah nggak butuh lagi wawancara dari gue. Dia udah bikin YouTube sendiri. Jadi statement dia apa saja, udah nggak perlu ada pertanyaan, dia suka-suka aja dia. Sudah ibaratnya kalau di koran atau di majalah, Refli Harun udah nggak bisa jadi sumber berita, tapi dia udah jadi penulis sendiri. Dia memberitakan dirinya. Memberitakan dirinya sendiri serta memberitakan apa yang ada di benak dia tentang suasana hari ini, situasi politik hari ini, seperti itulah. Oke. Kalau di media mainstream, Mbak, ada bahwa media adalah salah satu pilar demokrasi. Nah, kalau netizen atau itu kan belum termasuk di dalamnya, artinya masih dibutuhkan lah berita-berita di media-media mainstream. Iya, mungkin oke lah dulu dunia pers itu adalah pilar keempat ya. Empat dari demokrasi. Dari demokrasi gitu ya. Itu kan zaman dulu nih. Ya. Termasuk di Italia itu salah satu pilar demokrasinya di Italia nih, itu salah satunya bola loh, jangan salah. Kalau di sini pers, ya kan? Kalau di sini yudikatif, legislatif, ya kan? Eksekutif, sama pers. Kalau di Italia ada bolanya. Pusing. Pers nggak masuk ke situ ya? Nggak masuk. Oke. Jadi semua negara boleh punya apa tadi namanya pilar-pilar itulah. Tetapi di zaman sekarang ya silakan kalau mau mempertahankan bahwa pers adalah pilar keempat gitu loh. Tapi bahwa sekarang itu berubah, ya semua harus antisipasi. Pemerintah di Menteri Komunikasi juga harus mengantisipasi bahwa dunia medsos ini luar biasa gitu loh informasinya. Terus yang pertama itu, yang kedua 6 bulan lagi nih ada perubahan lagi nih, nanti ada bentuk-bentuk di luar Facebook apa, di luar WhatsApp apa, Twitter, masih ada kemungkinan. Nah, undang-undang masih zaman dulu banget gitu loh. Undang-undang kolonial aja belum banyak yang dirubah. Sekarang mau dirubah di zaman milenial udah keteteran. Oke, artinya wartawan sebagai profesi sudah makin nggak punya tempat dong ya? Tergantung kreativitas masing-masing aja. Kalau dia hampir 90% di Indonesia ini wartawan ya, itu sekarang nggak punya gaji, nggak punya income.
dari 50 ribuan. Dari 50 ribuan, bukan masalah 50 ribu portal ya, Portal, tapi ya. maksud gue yang portal maupun yang mainstream, ya kan, itu kalau mainstream ya mungkin masih ada gaji lah ya, tapi yang portal nyaris 90% itu nggak gajian. Oke. Mereka dari mana ngambilnya dong? Ya gue kan masih pakai istilah bodrek, ya kreativitas mereka lah. Iya, iya. Kan di zaman sekarang kan konferensi pers masih ada, Iya. wawancara ketemu narasumber yang punya duit kan masih ada. Jadi ya disitulah mereka bisa hidup. Oke. Tapi jangan sekali-sekali menuduh atau meremehkan dunia wartawan, karena wartawan yang nggak gajian aja masih bisa nikmatin hidup dengan nyaman sebetulnya. Jadi dunia jurnalis menurut teman-teman yang sekarang ada di kandang ayam ini itu punya tiket penghuni surga nomor 1. Nah gitu lah. Karena dia memberitakan hal-hal yang sebetulnya memang benar, ada apa adanya. Mbak, bisa sedikit nggak kita diberi semacam highlight ya, pencerahan. Misalnya wartawan di media mainstream dengan wartawan yang tadi disebut bodrek atau wartawan online yang jumlahnya segitu banyaknya. Nah ini kan irama kerjanya sebetulnya mereka sama apa enggak nih Mbak? Kan masih ada budaya kalau mainstream ada deadline, ada naik cetak, katakan kalau koran pagi, karena koran sore udah nggak ada ya, koran pagi itu ya jam 10 sampai jam 12 deadline malam gitu loh. Tetapi kalau di portal itu kan target, Ya. hari ini kalian satu wartawan harus 20 tulisan, 50 tulisan gitu. Apapun nggak. Itu bicara kualitas pasti nggak berkualitas. Ngapain nulis 50 kalau kita bisa nulis 1 tapi lengkap, dibaca nggak dibaca, daripada 50 nggak ada yang baca satupun. Jadi ini tergantung kebijakan media-media yang punya wartawan di portal-portal resmi yang berbadan hukum. Karena salah satu syarat baik itu organisasi PWI, JTI atau lembaga-lembaga wartawan yang lainnya kan semuanya berbadan hukum. Tetapi yang nggak berbadan hukum kan juga hidup sekarang. Ada 50 ribu portal. Dan itu tidak bisa dibina ya oleh Sulit. Ya artinya saingan antara wartawan media mainstream dengan media online yang notabene tadi disebut apa itu? Bodrek ya? Bodrek. Kasar banget sih Pak. Nah ini kan bodrek itu Iya. di zaman gue kan gue juga melakukan itu. Iya. Jadi kita mengkritik atau kritik lah Ya. bahwa gue juga pernah bodrek. Kenapa harus malu? Oke. Cuman sekarang ini memimpin redaksi juga bodrek. Cuman kadarnya berbeda. Kalau pemimpin redaksi mungkin dapat mobil, mungkin dapat motor, mungkin dapat jam, dapat handphone. Tetapi kalau yang bodrek yang di bawah-bawah, yang wartawan biasa, ya dapat 100, 200 ribu, 1 juta mungkin. Jadi dari A sampai Z dapat semua ya sebetulnya. Dapat semua. Dan bodrek semua. Bodrek semua. Kalau ada yang tidak, itu kasus saja gitu, bahwa mungkin pribadi dia. Tapi kan bukan berarti lembaga A yang katanya nggak pernah terima amplop itu ternyata juga banyak yang terima gitu loh. Ya. Jadi gimana aturannya? Mbak, ngomongin amplop sebetulnya agak sensitif, bukan sensitif, masih tabu lah kalau di nggak apa-apa ya, nanti bisa diedit atau apa. Itu bisa cerita dulu waktu kenal amplop tuh pertama kapan itu Mbak? Nggak apa-apa juga. Kerto ini maksud gue ini nggak boleh diedit. Oh, oke. Iya, ini harus diceblok. Langsung. Iya, ini hari pers. Gitu. Siap. Jadi gini, gue itu tugas gue dulu tuh ya di mainnya tulisan passion gue itu di sepak bola, di musik, terus kalau di di polsek, polres ya kan, terus di sekolah-sekolah pendidikan ya itu kita gue siap di situ lah. Terus di luar itu ya cabang-cabang olahraga favorit lah.
Nah, ketika gue hari itu diutus sama koordinator liputan, ini ada undangan nih berangkat, itu bukan passion gue. Oh, oke. Oke, itu di bidang lain lah, ya kan. Kita datang, ya kan, terus kita tanda tangan, pulangnya kita dikasih amplop. Pokoknya zaman itu kita tanda tangan, mau terima amplop atau tidak. Kita mau menerima ada bentuk-bentuk packaging yang isinya mungkin souvenir plus amplop, itu biasa. Ya. Artinya nggak usah riskan disebut bodrek ya, memang. Iya gitu. Bodrek itu kelakuan ya. Bodrek itu kelakuan, tetapi kalau kita bikin istilah kita dapat amplop, itu gue pernah. Ya. Kenapa harus malu? Kapan itu? Dan acara apa, Pak? Masih ingat? Itu acara, kalau nggak salah, peristiwa UKM. Zaman itu ya UKM lah kalau zaman. Itu ada lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan UKM itu. Tapi sebetulnya wartawan sendiri secara profesional dia punya keuntungan lebih dan dia memberikan informasi kepada masyarakat luas. Mbak Coco pernah sampai ke luar negeri untuk meliput sepak bola, Piala Dunia dan sebagainya. Ini pasti punya, nggak tahu, jam terbang atau memang ada kesempatan untuk itu. Ya namanya juga pengalaman. Kalau pengalaman meliput Piala Dunia, Piala Eropa yang gue pernah alamin itu, ada yang sebetulnya bisa jadi pengalaman buat teman-teman di Jakarta atau di Indonesia. Karena ternyata setiap orang yang meliput Piala Dunia itu, waktu aku di Italia itu nggak ada yang wartawan di bawah 30 tahun umurnya. Itu pasti dia Senior. Minimal 3-4 kali Piala Dunia. Artinya memang orang-orang yang diutus sebagai orang yang expert, ya kan, yang nggak boleh baru sekali gitu ya tiba-tiba kesana gitu, itu sulit. Jadi ketika gue kesana itu rata-rata semuanya umurnya ini tahun berapa, Mbak? Tahun 90. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol, dia sudah pernah meliput di 96 di Meksiko, dia sudah pernah meliput Piala Dunia 82 di Spanyol, jadi pernah 78 di Argentina, yang kayak gitu-gitu. Jadi gue ngelihatnya mereka udah katam. Jadi waktu gue kesana itu gue minder banget dan berusaha untuk seolah-olah bahwa gue itu udah pakar. Iya, akhirnya kita berpikir itu karena mereka serius semua gitu. Jadi orang-orang yang memang udah expert di dunia peliputan event-event besar. Tapi sebagai wartawan waktu itu di Suara Merdeka ya, Mbak ya? Yeah. Itu dikirim ke sana pilihannya karena itu kan, expert lah di bidangnya. Selain itu, jadi gue sebenarnya dapat keuntungan bahwa gue waktu itu bisa nabung banyak, ya kan. Gue berangkat pakai duit sendiri. Oh, bukan uang kantor ya? Bukan. Oh, oke. Jadi antik juga gitu. Jadi gue berangkat pakai duit sendiri. Serius itu? Serius. Ya gimana ceritanya itu mau berangkat? Nah, jadi gini, di PSSI itu ada informasi dari FIFA karena biasa hanya boleh mengutus 12 wartawan. Ya. Dari Indonesia yang mau meliput Piala Dunia di Italia. Karena gue tiap hari di PSSI, ya gue cari keberuntungan gitu. Gue minta satu lah. Ya. Bahwa gue diutus sama Suara Merdeka atau tidak itu nggak penting. Yang penting gue dapat satu dulu, karena mengurus ID card itu nggak gampang. Ya, pasti. Ketika nama itu sudah masuk dari PSSI dilaporkan ke FIFA, ada syarat satu lagi. Kita harus punya down payment di atas nama di FIFA itu, di bank, jaminan $500 Dolar ya. zaman itu.
kalau nggak salah $500 itu 2.000 ya, jadi ya sejuta lah. Jadi ya gue ikut aja. Kantor udah diminta tentu kan? Bukan, jadi karena gue punya uang, jadi gue bayar dulu. Oke. Tetapi bahwa akhirnya gue diutus, ya pasti dikasih sangu lah, bohong nggak dikasih. Tapi karena kita dapat 12 gitu ya, terus bisa membayar jaminan $500, ya kita ikutin dulu sampai kita dikirim surat. Waktu itu masih surat atas nama gue gitu ya, di Suara Merdeka. Itu gue sudah disuruh pilih pertandingan apa aja yang mau diliput. Dari waktu itu ada 24 negara ya, jadi gue pilih yang bagus-bagus kan. Tapi ketika sampai sana gue nggak dapet, karena yang diprioritaskan untuk meliput partai-partai big match itu adalah wartawan dari 24 negara yang diprioritaskan. Oke. Jadi Indonesia kan nggak pernah lolos Piala Dunia selain tahun 38. Jadi ya waiting list, cuman opening sama closing pasti dapat semua. Oke. Jadi banyak jalan-jalan ya lah di sana ya? Enggak, jadi memang yang gue katakan ada pertandingan Inggris lawan Belgia di Bolonya, ya gue harus datang. Jadi memang harus orang-orang yang bukan orang yang gagap nanti sampai sana. Stadionnya mana, prasarana di mana, enggak. Iya. Jadi harus seolah-olah lah. Iya. Akhirnya. Kayaknya kehidupan dinamika wartawan dulu ya, Tempo dulu dengan yang hari ini agak berbeda nih Pak. Ya, dulu itu tahun 70-an 80-an orang jadi wartawan memang pilihan hidup. Oke. Tahun 90 masuk ke 2000 bukan pilihan hidup, tapi karena nggak ada pekerjaan. Oke. Nggak ada pilihan. Terus nggak ada pilihan, nggak ada pekerjaan, tiba-tiba ditawarin sama temennya, mau nggak jadi wartawan? Ya seperti itu. Nah dampaknya karena mereka nggak tahu penulisan jurnalistik, 5H+1W kayak gitu 5W+1H. Nah itu yang membuat mereka gagap, sehingga lahirlah copy paste. Kadang-kadang wartawan wawancara wartawan. Nah dulu itu kita kalau wawancara wartawan, wah itu sih penghinaan. Jadi dia tadi jadi pada ada acara nih, dia datang terlambat setengah perjalanan, terus kita kan nggak tahu hasilnya. Oh, nanya. Terus nanya, tadi apaan? Oh, gitu maksudnya. Oke. Iya. Ya, artinya kopas informasi ya. Betul gitu loh. Itu kan wartawan wawancara gitu. Kan harusnya walaupun terlambat, dia nanti setelah konferensi pers atau setelah wawancara, ya dia minta waktu lagi sendirian. Tadi bicara apa? Maaf tadi saya terlambat, bla bla bla. Kan harus begitu. Iya. Supaya pertanyaan gue gitu ya nggak sama pertanyaan lu waktu tadi di acara itu gitu. Kan nggak boleh sama. Ya, pengaruh tulisan juga akan berubah ya. Betul gitu. Bah, kalau soal kenikmatan sebagai wartawan, Pak. Nikmatnya jadi wartawan dulu ya. Kita bisa bercerita apa saja karena kita dibekalin cerita itu. Kenikmatannya tuh gitu. Jadi kalau ada orang, gue di olahraga, di sepak bola gitu ya, tiba-tiba ada orang cerita soal kriminalitas nih. Itu dice nih, zaman waktu ada pembunuhan dice gitu ya. Itu ketika ada orang nanya itu dice gimana ya, kita tuh seneng jawabnya. Padahal kita nggak ngeliput di dunia itu kan. Di dunia wartawan tuh ada olahraga, kriminal, politik, ekonomi. Tapi masyarakat melihat gue sebagai wartawan kan berarti harus tahu semua. Serba tahu ya. Serba tahu. Jadi kita akhirnya didoktrin dan kita bekerja keras untuk mengetahui semuanya. Oke.
Tapi doktrin itu bagus artinya ya. Ya sangat bagus. Nah itu yang harus dilakukan oleh jurnalis zaman sekarang harusnya. Lebih berat lagi sebetulnya. Apalagi kalau dia nggak pernah sekolah. Sekarang gini nih, mungkin di antara zaman gue gitu ya, kan banyak yang nggak lulus juga. Ketika di sekolah gue itu dulu paling tinggi sarjana muda. Paling tinggi. Ya, karena sekolah tinggi publisistik. Ketika gue lulus sebagai sarjana muda, itu yang harus dikerjakan sampai gue dapat ijazah itu, kita menulis apa saja di dalam sebuah koran. Jadi judul korannya kita bikin sendiri. Misi visi tagline sebuah koran yang mau dibikin harus dipertanggungjawabkan pada saat sidang mengambil gelar. Kita harus menulis analisis artikel yang paling pantas di saat itu. Jadi kalau hari itu OPEC naik nilai dolarnya terhadap rupiah, kita harus membuat analisis tentang dunia perminyakan. Di halaman 1 kita harus mempertanggungjawabkan kenapa headline beritanya ini. Di tajuk ada 2 tajuk, kita harus menulis tajuk hari itu peristiwanya apa, harus dipertanggungjawabkan. Harus ditandatangan lulus atau tidak. Kalau enggak ya diulang sampai lulus baru pantas dimasukin di situ. Kita bikin iklan. Iklan ini cocok untuk koran yang gue bikin tuh dengan nama itu. Oke, sampai ke iklan ya. Iya, sampai ke iklan. Iklan kecil, iklan pojok. Jadi setiap koran harus ada pojok. Kartun, kita harus bikin kartun. Jadi apa yang ada di dalam sebuah koran di zaman itu, gue bikin dan lulus. Semua mahasiswa tentu, bukan cuma Mbak Coco ya. Yang mau dapat gelar sarjana, yang cuman baru tingkat 1, tingkat 2 sudah mapan jadi wartawan di koran-koran lain, nggak mau nerusin ya nggak dapat ilmu itu. Nggak dapat ilmu itu. Tadi kan kita mau ngomong soal kedekatan dengan narasumber, sehingga itu akan menjadikan sebuah karya tidak lagi objektif, Mbak. Betul nggak seperti itu? Tergantung dari setiap individu jurnalis. Dia berlatar belakang memang mau menjadi jurnalis, ya kan? Atau dia jadi jurnalis wartawan karbitan. Itu pasti ada klasifikasi itu. Walaupun kita dikasih uang 2 miliar untuk tidak menulis Soeharto, mamanya nih, tapi kita nggak butuh 2 miliar ya kita tulis saja. Tapi kalau ada yang dikasih cuma 100.000 jangan nulis Soeharto, tapi dia nggak nulis ya silakan. Jadi disitulah tergantung jurnalis melihat narasumber itu menjadi berdampak dengan tulisan atau tidak. Karena gue punya pengalaman jadi redaktur lah koran. Kebijakan koran bilang nggak boleh terima amplop, ya kan? Semua wartawan dengar nggak boleh terima amplop karena rapat besar gitu ya. Tapi ketika kita rapat di bidangnya, gue bilang, tolong kalau dapat amplop kasih tahu. Bukan gue mau minta, supaya kalian menjaga narasumber. Jadi tetap gue muat. Mungkin karena beritanya nggak terlalu penting, ya kan? Gue bikin di kuping dong. Ya kecil lah ya. Kecil, tapi tetap dihargain, harus dimuat. Tetapi kalau di situ sudah ada duitnya, pas gue baca, ini halaman nggak cuma di halaman gue nih, di halaman 1. Oke. Jadi bukan dilihat dari harga itu ya. Betul. Jadi dilihat dari nilai berita itu. Nilai berita. Pantas di halaman 1 atau di halaman gua. Ya kan masing-masing desk punya halaman olahraga, halaman hiburan, halaman ekonomi, politik kan ada. Nah, setiap redaktur harusnya begitu.
Ini jangan headline di halaman ekonomi nih, ini harusnya masuk halaman 1. Itu ada rapatnya. Sangat menikmati ya, artinya sangat asik sekali ya. Sangat, karena Asik sekali. supaya gue nggak pikun nih, makanya gue masih nulis tiap hari Di Facebook. di Facebook. Oke lah. Jadi memang dunia jurnalisme seperti dikatakan apa seluruhnya Iwan Fals, pers tidak ada matinya. Itu dari mana itu kalimat itu, Mbak? Jadi acara pers nggak ada matinya tanggal 30 September ya, atau 28 September 2015 itu teman-teman dari satu kampus, karena di kampus Sekolah Tinggi Publisistik itu dulu, ini ceritanya nih, sejarahnya, itu semua koran di Indonesia itu pasti ada jebolan di situ, pasti ada dari jebolan sekolah gue itu. ISIP ya. Nah, belum ada ISIP, Sekolah Tinggi Publisistik. Sebelum Sekolah Tinggi Publisistik namanya Perguruan Tinggi Publisistik, PTP, STP, baru ISIP. Nah, di zaman STP itu tidak ada koran di Indonesia yang tidak merekrut jebolan situ, baik itu sarjana muda atau baru tingkat 1, itu pasti ada. Itu yang menurut gue luar biasa. Terus diteruskan ada ISIP ya. Nah, tahun itu teman-teman sepakat mau bikin acara yang gede-gedean lah. Reuni ya, Pak? Reuni gede-gedean. Kita sering rapat gitu ya, seminggu sekali rapat-rapat, tagline-nya apa gitu ya. Ternyata salah satu tagline-nya adalah yang kita putuskan ya, pers nggak ada matinya. Itu aja. Ya, untuk supaya memberi semangat lah kepada junior-junior atau yang sekarang sedang menjalankan karirnya sebagai jurnalis gitu. Itu aja, dan itu bukan dari Iwan Fals. Oh, bahwa di sana dia datang, bahwa dia adalah bagian dari reuni itu, iya. Oke. Mbah, bahwa semangat atau doa tadi itu kan sebetulnya tagline itu kan doa. Pers tidak ada matinya. Semoga begitu. Tapi pada kenyataannya hari ini kan berbeda, Mbak. Kalau negara, pemerintah atau lembaga-lembaga pers masih punya arogansi, punya defense untuk mempertahankan bahwa pers nggak ada matinya, tetapi wadahnya nggak ada, ya kan, buat apa? Jadi harus berpacu melawan atau mengikuti jejak digital, bahwa pers nggak ada matinya itu sekarang semua sudah ada di portal, sudah ada di digital gitu loh. Jadi jangan terlalu kaku. Itu untuk berlaku di media mainstream, televisi mainstream gitu. Nah, itu yang menurut gua perlu menjadi penting dan digarisbawahin oleh lembaga-lembaga ini gitu, baik pemerintah maupun Dewan Pers atau siapapun lah, lembaga-lembaga jurnalis. Apa masih bisa berharap nggak, Pak, dari pers atau dari peringatan Hari Pers Nasional itu? Ya itu tadi, kalau gue prediksi pers nggak ada matinya bisa bertahan, wadahnya yang berubah. Wadahnya berubah, jadi sudah nggak ada Kompas, nggak ada RCTI, nggak ada Prambos, semua ada di handphone. Namanya mungkin juga ada beda, walaupun nanti kompas.com masih ada ya silakan gitu ya, tapi itu pasti ditinggal. Oke, mantap sekali ceritanya Mbak Coco ini. Mungkin next akan cerita lagi tentang hal terkait dengan dunia pers. Kita sudahi dulu, sampai jumpa, salam.